Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari beras jelek, warga kembalikan beras dari BPNT hingga niat bikin konten cewek asal Pasuruan ini nyungsep di lautan pasir Bromo. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Protes warga Gebotoan, Kecamatan Kraton atas kualitas beras yang buruk dalam program bantuan pangan non-tunai langsung ditindaklanjuti sejumlah pihak. Desa langsung mengembalikan uang warga yang berasnya dikembalikan. Camat Kraton, Munif Triatmojo memastikan hal itu Senin 7 Maret. Menurutnya, ada sekitar 64 keluarga penerima manfaat yang mengembalikan beras ke desa. Sebab beras yang dibeli dari uang BPNT itu kualitasnya jelek. Pihak desa lantas mengembalikan uang warga sebagai ganti dari pengembalian beras. Masing-masing uang yang dikembalikan senilai dengan 50 kg atau 2 sak beras. Kemudian warga dipersilakan berbelanja beras di tempat yang mereka pilih. Munif sendiri mengaku kecolongan atas kasus itu, sebab selama ini menurutnya sosialisasi sudah dilakukan, baik para warga juga pihak desa, bahwa uang BPNT bisa dibelanjakan di mana saja. APM tidak diwajibkan berbelanja barang kebutuhan pokok di tempat khusus, namun ternyata yang terjadi di lapangan masih ada praktik seperti itu, yaitu mengarahkan KPM untuk berbelanja di tempat tertentu. Namun, Munif mengaku sudah mendapat penjelasan dari pihak desa. Menurutnya, desa sebenarnya hanya membantu memfasilitasi warga agar lebih mudah berbelanja. Karena itu, warga diarahkan berbelanja di tempat khusus. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan juga mendatangi Desa Gebotoan, Kecamatan Kraton. Pihak Dinsos mengumpulkan data untuk memastikan apa yang terjadi di sana. Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan, Suwito Andi mengatakan, ada sejumlah petugas yang datang ke Desa Gebotoan Senin 7 Maret. Mereka meminta keterangan dari KPM yang mengembalikan beras, juga meminta penjelasan dari pihak desa. Wito menjelaskan, sejatinya BPNT yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu tidak berbentuk barang, bentuknya berupa uang tunai. Pemerintah melalui surat edaran memberikan kebebasan terhadap KPM untuk membelanjakan uang bantuan itu dimanapun. Yang terpenting, uang itu dibelanjakan bahan pokok. Berdasarkan informasi sementara yang dikumpulkan di lapangan, menurutnya ada warga yang mengaku mereka dipaksa membeli bahan pokok di tempat tertentu. Sementara, Kades Gebotoan Muhammad Ziaul Haq menyebut pihaknya hanya memfasilitasi warga agar lebih mudah berbelanja kebutuhan pokok. Dua hal yang bertentangan itu menurutnya akan ditelusuri lebih detail apakah keterangan warga yang benar atau pihak desa. Pihaknya juga tidak bisa memberikan sanksi andai benar ada yang salah, sebab edaran dari kementerian menurutnya juga tidak mengatur soal sanksi. Apalagi sejauh ini pihaknya juga telah melakukan sosialisasi, baik kepada pihak pemerintah, kecamatan, pihak desa, dan juga pendamping. Pihaknya mewanti-wanti jangan sampai ada permainan, sebab pemerintah membantu warga kurang mampu untuk dipermudah. Hujan lebat yang terjadi di Pasuruan pada Selasa 8 Maret menyebabkan Kaliwelang meluap. Akibatnya, sejumlah permukiman dilanda banjir bandang. Banjir yang melanda Pasuruan sejak Selasa 8 Maret malam tidak hanya menyebabkan arus lalu lintas di jalur Pantura lumpuh. Banjir juga merusak infrastruktur dan rumah, bahkan ada rumah yang rusak dan rata dengan tanah. Rusaknya rumah itu terjadi di RT 2 RW 1 Dusun Tuko, Desa Sukoharjo, Kecamatan Bojongrek. Di lokasi kejadian, ada sekitar 5 rumah yang rusak. Satu di antaranya rusak parah, bahkan tak bisa ditempati lagi karena rata dengan tanah. Banjir di Sukoharjo juga membuat warga kehilangan hewan ternaknya. Sedikitnya ada kambing yang hanyut sebanyak 7 ekor. Fauzi salah satu warga bahkan harus kehilangan 3 ekor kambingnya. Banjir juga merusak jembatan gantung di Desa Sukoharjo. Jembatan yang menghubungkan antar desa tersebut rusak karena terjang arus Sungai Welang. Menyusul putusnya jembatan gantung ini, warga pun harus memutar ke jalur utama. Seorang pria yang mengendarai motor metik bernomor N5420SU tewas setelah jatuh ke sungai di tepi Jalan Raya Nguling, Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Rabu 9 Maret. Pemotor itu diketahui bernama Bambang Wiyanto, warga Perumkopian, Kelurahan Ketapang, Kota Probolinggo. Korban jatuh ke sungai setelah mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dunia di lokasi. Keluarga korban tidak melapor ke polisi. Dari keterangan yang dimuat polisi, korban mengendarai motor metiknya dari arah barat ke timur. Sampai di TKP, motor yang dikendarai korban tiba-tiba mengarah ke kiri lalu jatuh ke sungai. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung beramai-ramai menolong korban. Namun, warga mendapati korban sudah meninggal dunia, sehingga warga membawa jenazah korban ke RSUD Ngerati.
Dari analisa di lokasi, korban mengalami kecelakaan tunggal diduga dipicu karena mengantuk. Dua sungai besar yang mengalir di kota Pasuruan meluap Kamis 10 Maret malam. Air merendam jalur Pantura dan sejumlah permukiman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, Samsul Hadi mengatakan dua sungai dimaksud adalah Kali Gembong dan Kali Petung. Keduanya mulai meluap sejak pukul 7.43 malam. Luapan Sungai Petung merendam jalur Pantura yang berada di wilayah Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bukul Kidul. Lingkungan Gejobo, Kelurahan Blandongan juga terendam banjir. Sementara itu, di titik lain, luapan Sungai Gembong merendam dua kelurahan, yakni Kelurahan Petamanan dan Kelurahan Kebonsari. Di Kelurahan Petamanan, banjir menggenangi satu RT dengan ketinggian air sekitar 20 cm. Kemudian, di Kelurahan Kebonsari, banjir juga merendam satu RT dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm. Sementara itu, selain Kota Pasuruan, banjir juga kembali mengenangi sejumlah titik di kabupaten. Salah satunya, Desa Penunggul, Kecamatan Nguling. Di kampung pesisir ini, ketinggian air mencapai 20 cm. Banjir kali ini disebabkan luapan Kali Lawean yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Seorang remaja putri asal Pasuruan nyungsep di lautan pasir Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jumat 11 Maret. Dia nyungsep saat membuat video konten dengan mengendarai motor trail di lautan pasir Gunung Bromo. Akibatnya, remaja putri atas nama Nulia Agnesia Rahma, 20 tahun, hanya mengalami luka memar di kepala. Berdasarkan informasi, awalnya korban berwisata dengan cowoknya. Pasangan muda-mudi itu masuk ke lautan pasir Gunung Bromo melewati pintu Wonogiri, Kabupaten Pasuruan. Pada saat sampai di lautan pasir Gunung Bromo, di arah Bukit Teletubbies, cewek ini meminta dibuatkan konten video naik motor trail. Selanjutnya, cewek tersebut naik motor dan tanpa disadari di depan terdapat lubang jalan air yang besar. Menurut Andono, di lautan pasir Gunung Bromo tersebut terlihat seperti datar, akan tetapi banyak lubang jalannya air. Selain itu, sebagai sahabat gunung, pihaknya sering mengingatkan pada pengunjung wisata Gunung Bromo agar berhati-hati, utamanya untuk pengguna roda 2, karena itu tadi permukaan ini terlihat datar. Lebih jauh, masih kata Gondo Andono, kalau laut pasir Gunung Bromo memang menggoda untuk panorama alamnya, untuk membuat konten video.